Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Cipto Sumadi dan Bapak Fauzi Abdillah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nida Azhar Komsiah dengan NIM 14016211067. Saya akan berbagi pengalaman selama di mata kuliah ini dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-15. Pada minggu pertama, di tanggal 6 September 2023, dilaksanakan adanya perkuliahan secara offline dengan membahas rencana pembelajaran semester yang disebut dengan RPS yang telah dijelaskan oleh Pak Profesor Cipto selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai, Norma dan Moral Pancasila kepada mahasiswa-mahasiswi PPKNA 2021. Kemudian, di dalam pembahasan RPS ini menjelaskan tentang sistem kegiatan pembelajaran seperti materi, adanya bobot penilaian terhadap mahasiswa, serta juga penugasan secara individu maupun kelompok. Pada minggu kedua, di tanggal 12 September 2023, perkuliahan dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting dengan kegiatan pembagian kelompok untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Lalu, pembagian kelompok ini dibagi menjadi 14 kelompok, yaitu 3 kelompok membahas tentang konsep tahap perkembangan moral Holbeck, kemudian 8 kelompok membahas tentang tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Satu kelompok membahas tentang teori Piaget, lalu satu kelompok membahas tentang teori Emil Durkheim. Di kelompok terakhir ini membahas tentang peranan kearifan lokal dalam pembentukan kualitas manusia. Materi kelompok 5 ini menjelaskan bahwa pada tahapan otonomi dapat menggambarkan keinginan secara individual agar menjadi mandiri. Misalnya, anak-anak dapat mengambil keputusan untuk memilih makanan, mainan, dan pakaian yang mereka sukai. Akan tetapi, jika anak tidak dapat diberikan kebebasan, maka akan menimbulkan rasa ragu ataupun malu. Pada minggu ke-6 di tanggal 11 Oktober 2023, perkuliahan dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting serta adanya presentasi dari kelompok 6 dengan membahas tentang tahapan inisiatif versus rasa bersalah Erik Erikson. Di materi kelompok ini terjadi pada usia 3-6 tahun. Pada tahapan ini sering disebut dengan masa prasekolah yang ditandai oleh rasa inisiatif dan perasaan bersalah. Arti dari inisiatif tersebut sebagai respon positif terhadap berbagai rintangan di dalam kehidupan seperti anak melakukan kegiatan, maka orang tua tetap mendukung agar menimbulkan rasa inisiatif terhadap anak. Namun, jika tidak didukung, maka akan menimbulkan rasa bersalah di dalam anak tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 7, pokok pembahasan tentang tahap ketekunan versus rasa rendah diri. Materi dari kelompok 7 ini memiliki tahapan yang terjadi di usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak telah mulai belajar dan mengikuti berbagai aktivitas, serta ketika anak tersebut didukung dalam usahanya, maka memunculkan rasa percaya diri. Akan tetapi, jika anak merasa gagal, akan mengalami rasa rendah diri. Pada minggu ke-7 di tanggal 11 Oktober 2023, agenda perkuliahan saat ini adalah presentasi dari kelompok 3 dengan pokok bahasan tahap pasca konvensional Holbeck. Di materi kelompok 3 memiliki tahapan yang dimana individu telah mulai mengembangkan konsep moral secara lebih kompleks serta berhubungan dengan kontrak sosial dan prinsip universal. Selanjutnya, ada pemaparan materi dari kelompok 8 membahas tentang tahap identitas versus kebingungan dalam perspektif Erik Erikson. Pada tahap identitas versus kebingungan ini berlangsung ketika seseorang mulai memasuki fase remaja yang dimulai saat masa puber dan berakhir pada usia 12 sampai dengan 18 tahun. Di tahap ini, seseorang akan mencari jati dirinya, lalu ada presentasi dari kelompok 9 dengan pembahasan tentang tahap keintiman
versus isolasi Erik Erikson yang telah terjadi pada usia 19 sampai 40 tahun. Selanjutnya ada kelompok 10, presentasi dengan membawa materi tentang tahap generativitas versus stagnasi menurut Erik Erikson yang telah terjadi pada usia 40 sampai dengan 65 tahun. Presentasi selanjutnya dari kelompok 11 dengan pokok bahasan tentang teori integritas versus keputusan Erik Erikson. Tahap integritas versus keputusan ini dimulai pada sekitar usia 65 tahun dan berakhir sampai pada kematian. Selama tahap ini, orang akan merenungkan kehidupan yang sudah dilewati dengan perasaan senang ataupun penyesalan. Kemudian ada presentasi kelompok 12 dengan pokok pembahasan teori Piaget. Lalu dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 13 dengan pokok pembahasan teori Emil Durkheim dan kelompok presentasi dari kelompok 14 dengan materi tentang peranan kearifan lokal dalam pembentukan kualitas manusia. Pada minggu ketiga, di tanggal 20 September 2023, perkuliahan dilaksanakan secara online via Zoom Meeting dengan kegiatan presentasi dari kelompok 1 dengan pembahasan tentang pra-konvensional callback. Pada kelompok 1 ini menjelaskan bahwa pemikiran pra-konvensional merupakan tahapan yang paling rendah dalam teori perkembangan moral callback, serta memilih 2 tingkatan, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan dan orientasi relativis instrumental. Kemudian, ada presentasikan dari kelompok 2, menjelaskan tentang dalam tingkatan konvensional terdapat pada remaja ataupun orang dewasa yang dimana hanya mengikuti harapan aturan dan keinginan orang lain agar dapat diterima dan diakui oleh orang lain. Selanjutnya ada pertemuan keempat di tanggal 27 September 2023. Pertemuan ini ada presentasi kelompok 3. Akan tetapi kelompok tersebut dilewatkan karena ada beberapa anggota kelompok 3 tidak ada dalam kondisi jaringan tidak stabil. Kemudian digantikan dengan presentasi kelompok 4, membahas tentang tahapan trust versus mistrust dalam perspektif Erik Erikson yang dialami oleh bayi pada usia 0-1 tahun. Pada tahap ini, mempelajari membangun kepercayaan terhadap bayi dengan melalui nangis sebagai komunikasinya. Namun, kebutuhan dasar si bayi tidak dapat terpenuhi, maka akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan atau yang disebut dengan mistrust. Pada minggu kelima ini, di tanggal 4 Oktober 2023, ada presentasi kelompok 5 dengan pokok bahasan tentang tahapan otonomi versus rasa malu Erik Erikson. Pada minggu ke-8, di tanggal 18 Oktober 2023, perkuliahan ini telah memasuki ujian tengah semester yang telah diberikan kepada mahasiswa melalui Learning Management System yang disebut dengan LMS UNJ. Pada penugasan UTS ini, mahasiswa untuk melakukan analisis berdasarkan teori dan konsep perkembangan moral terhadap situasi yang dialami oleh kasus yang telah diberikan, serta memberikan solusi yang akan dihadapi pada saat kondisi di kasus tersebut. Pada minggu ke-9, di tanggal 1 November 2023, pertemuan ini diberikan penugasan kelompok melalui LMS berupa mendiskusikan artikel yang berjudul Perjalanan Historis Pancasila dalam Perspektif Konflik Ideologi. Lalu, untuk pembagian kelompok sama seperti dengan kelompok presentasi. Pada minggu ke-10 di tanggal 8 November 2023, pertemuan perkuliahan ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok tugas minggu lalu yang membahas tentang refleksi perjalanan historis Pancasila dalam perspektif ideologi melalui Zoom Meeting. Lalu kelompok saya diwakilkan
oleh Anggi Sextio untuk mempresentasikan bagian konsep gagasan, yaitu gagasan mengenai rumusan ideologis dalam Piagam Jakarta oleh Panitia 9, salah satunya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ditentang oleh masyarakat Indonesia bagian timur. Namun, pada akhirnya, atas rasa persatuan dan kesatuan bangsa, The Founding Father menyetujui permintaan pencoretan atas kata-kata yang bercorak atau berbau dengan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan Presiden agar konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 saja sebagai konstitusi. Hal itu memunculkan adanya pertentangan kembali dari dua kelompok sehingga pada akhirnya memaksa Insinyur Soekarno mengambil. Hal itu memunculkan adanya pertentangan kembali dari dua kelompok sehingga pada akhirnya memaksa Soekarno mengambil keputusan sepihak dengan mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1995 yang salah satunya isinya menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Minggu ke-11 di tanggal 15 November 2023 diberikan penugasan individu oleh Pak Fauzi Abdillah melalui LMS berupa membuat catatan perkuliahan dan mind mapping tentang institusionalisasi Pancasila. Pada minggu ke-12 di tanggal 22 November 2023 ini diberikan tugas kelompok melalui ruang breakout Zoom meeting yang mendiskusikan perbandingan konsep spiritualitas dan religiotas lalu dikumpulkan ke Panlab. Untuk hasil diskusi kami yaitu spiritualitas merujuk pada pengalaman pribadi, serta juga religiotas berkaitan dengan keterlibatan agama atau sistem kepercayaan. Pada minggu ke-13 di tanggal 27 November 2023 ini diberikan tugas secara individu melalui LMS berupa mengidentifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai dengan SK BSKAP Kemdikbudristek nomor 033 tahun 2023 yang diidentifikasi berisi tentang nilai, norma, moral, Pancasila yang terkandung pada fase A sampai dengan fase F. Pada minggu ke-14 di tanggal 6 Desember 2023, pertemuan ini saya terpilih dari hasil spin untuk mempresentasikan penugasan minggu lalu. Lalu diberikan pertanyaan dan masukan mengenai hasil penugasan saya oleh Pak Fauzi Abdillah. Kemudian, mahasiswa dan mahasiswi berdiskusi dengan Pak Fauzi terkait materi ini. Pada minggu ke-15 di tanggal 13 Desember 2023, pertemuan ini memasuki ujian akhir semester yang disebut dengan UAS melalui LMS yang berupa mahasiswa-mahasiswi membuat naskah esai dan video tentang pembahasan materi dari minggu ke-pertama sampai dengan minggu ke-15. Untuk mengampu mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila di perguruan tinggi, saya mendapatkan beberapa strategi yang ingin diterapkan, yaitu memanfaatkan pendekatan interaktif yang dimana proses pembelajaran yang berlangsung penuh dengan diskusi oleh mahasiswa dan menerapkan studi kasus yang akan memberikan pengalaman secara nyata dan mendapatkan nilai secara baik dalam kehidupan nyata. Selama pembelajaran berlangsung, telah memanfaatkan teknologi pembelajaran yang baik seperti PanMed dan lain-lainnya, serta juga mengembangkan keterampilan analisis berpikir kritis kepada mahasiswa atau mahasiswi. Dengan menerapkan strategis ini, saya berharap mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai, norma, dan
Pancasila secara holistik dan berkelanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.